Hah, kau boleh mengejek dan memaki sesukamu, kemudian pergilah agar aku dapat mengasuh benar-benar, katanya. Hai. Gadis itu menahan ketawanya, menutupi mulutnya yang kecil. Kiranya kau sama bodohnya dengan para penjaga itu, percaya saja apa yang kukatakan di luar tadi. Sin Leong bangkit berdiri dan menghampiri jendela kamar tahanan. Mereka saling berhadapan dan saling pandang melalui ruji-ruji jendela. Apa yang kau maksudkan, Nona? Mulut yang tersenyum itu kini cemberut dan terdengar suaranya manja. Kau tadi menyebutkan adik yang manis. Mengapa sekarang menjadi Nona? Kau benar pandai mengecewakan hati orang. Mau tidak mau Sin Leong tersenyum. Bocah ini manja dan lincah, mengingatkan dia kepada Han Suat Hong. Banyak persamaan antara kedua orang perempuan itu. Baiklah, adik yang manis. Sebenarnya, mau apa kau datang ke sini kalau bukan untuk mengejek dan memaki aku yang dianggap musuh oleh kakekmu? Aku datang untuk bercakap-cakap. Waktu dan tempatnya tidak tepat untuk bercakap-cakap. Aku adalah seorang tahanan dan kau adalah cucu-cucu di sini. Tempat ini di kamar tahanan yang kotor dan sempit dan sekarang sudah lewat tengah malam. Harap engkau kembali ke kamarmu dan tidur yang nyenyak, jangan-jangan kau akan dimarahi kongkongmu. Aku tidak takut. Aku sengaja datang ke sini untuk bercakap-cakap denganmu. Siapa berani melarangku? Sikapnya menjadi galak, matanya bersinar-sinar dan Sin Leong menarik napas panjang. Sejak lama dia memperoleh kenyataan betapa ganjilnya watak wanita. Dia melihat watak-watak yang aneh dan sukar dimengerti yang dilihatnya pada diri Xia Gin Hua yang menyeleweng dari suaminya. Berjinah dengan Lu Kiat. Pada diri Liu Boi Ibu Suat Hong yang tadinya periang lalu berubah pemurung. Dan berhati begitu sabar dan mengalah terhadap suaminya yang menyakitkan hatinya. Pada diri Dek Wat Lin yang juga amat berubah setelah menjadi istri raja. Pada diri Suat Hong yang telah nekat membuang diri ke pualu neraka. Dan kini dia berhadapan dengan seorang gadis yang juga berwatak aneh sekali. Baiklah, jangan marah karena tidak ada yang melarangmu di sini. Kalau kau ingin bercakap-cakap, nah, bercakaplah dan aku akan mendengarkan. Gadis itu melongo. Bercakap apa? Diam-diam Sin Leong merasa geli. Benar-benar seorang gadis yang masih seperti kanak-kanak. Dan mungkin semua sikapnya tadi, ketika bergembira dan ketika marah, tidaklah setulusnya hati maka demikian mudah berubah. Bercakap apa saja sesukamu, misalnya siapa namamu? Siapa pula nama kongkongmu dan keadaan di pulau ini dan lain-lain. Wajah itu berseri kembali, gembira setelah ingat bahwa sesungguhnya banyak sekali bahan untuk dibicarakan. Namaku Soancu, oh Soancu. Namamu indah. Sin Leong memuji untuk menyenangkan hatinya. Dan memang hati Soancu senang sekali mendengar pujian ini. Benarkah? Benarkah namaku indah? Dengan penuh gairah dia lalu menceritakan riwayatnya secara singkat. Ketua atau majikan Pulau Neraka itu bernama Ou Kong Ek bukanlah seorang buangan dari Pulau Les. Melainkan keturunan orang buangan yang semenjak ratusan tahun menjadi ketua di situ karena memiliki ilmu kepandaian tinggi. Kakek dari Ou Kong Ek, seorang buangan dari Pulau Es yang berilmu tinggi, adalah seorang pertama yang menjadi ketua di Pulau Neraka. Kemudian menurunkan kedudukan ini kepada anaknya sampai kepada Ou Kong Ek. Ou Kong Ek sendiri mengambil seorang buangan dari Pulau Es, seorang bekas pelayan permaisuri Raja Pulau Es yang dijatuhi hukuman buang karena fitnah. Dan sesungguhnya dia tidak mau melayani seorang pangeran yang tergila-gila kepadanya, menjadi istrinya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Ou Sian Kok. Akan tetapi istrinya meninggal dunia ketika Ou Sian Kok menikah dengan seorang gadis Pulau Neraka dan ketua Pulau Neraka ini tinggal menduda.
Dia mencurahkan pengharapannya kepada putra tunggalnya yang mewarisi semua ilmunya. Dan yang diharapkan kelak akan menggantikan kedudukannya kalau dia sudah mengundurkan diri. Namun nasib buruk menimpa keluarga Ouhu. Ketika istri Ouhu Sian Kok melahirkan seorang anak, yaitu Soan Chu, ibu muda ini meninggal dunia. Ouhu Sian Kok demikian berduka sehingga ingatannya terganggu, menjadi gila dan melarikan diri dari pulau neraka. Tak seorang pun tahu kemana perginya orang gila itu. Demikianlah riwayatku yang tidak mengembirakan. Soan Chu mengakhiri ceritanya. Sejak kecil aku tidak pernah melihat wajah ibu dan ayahku. Ayah sampai sekarang tidak pulang dan tidak ada yang tahu berada di mana. Aku dipelihara dan dididik oleh Kongkong yang mengharapkan kelak aku menggantikan kedudukan ketua di sini. Akan tetapi aku tidak sudi. Mengapa tidak suka, Soan Chu? Siapa sudi mengurusi orang-orang gila itu? Mereka semua gila dan jahat, karena itu aku suka kepadamu Sin Liong. Engkau lain daripada mereka, engkau berani dan baik. Maka aku datang untuk menolongmu. Ketahuilah, sebentar lagi, kalau kau dikira sudah tidur, engkau akan dibunuh. Sin Liong terkejut akan tetapi tetap bersikap tenang. Benarkah? Mengapa aku dibunuh? Bukankah Kongkongmu berjanji bahwa kita akan menunggu sampai Sumoiku tiba di pulau neraka? Oh, kau percaya kepada Kongkong? Dia hanya membohong. Ah, mengapa begitu? Sebagai seorang ketua tidak sepatutnya kalau dia menipu. Membohong dan menipu merupakan perbuatan yang menguntungkan dan bahkan dianggap baik dan layak di sini. Itu adalah tanda dari kecerdikan seseorang. Pantas kau tadi pun membohongi penjaga. Sin Liong mencela. Memang, kalau tidak membohong, mana bisa masuk dengan mudah? Dan kau tentu akan celaka kalau kau tidak membohong. Alasan dicari-cari dan ngawur. Jadi mereka hendak membunuhku? Mudah saja, apa dikira aku begitu mudah dibunuh? Kau tidak tahu kecerdikan Kongkong, Sin Liong. Kalau digunakan kekerasan, agaknya kau akan melawan dan sudah melihat kau tadi sudah hebat. Akan tetapi, mereka akan mengerahkan binatang-binatang berbisa untuk mengeroyokmu dan membunuhmu di kamar sempit ini. Kalau segala macam ular, kalajengking, kelabang, lebah, dan lain binatang berbisa itu datang memenuhi tempat ini dan mengeroyokmu, apa yang akan dapat kau lakukan untuk menyelamatkan diri? Aku akan berusaha membela diri, kalau aku gagal, aku akan mati dan habis perkara tidak ada hal yang menggelisahkan hatiku. Kau sombong. Kau tidak minta tolong kepada aku? Andai kata aku minta tolong juga, kalau kau tidak mau menolong, apa artinya? Tanpa ku minta sekalipun, kalau kau mau menolong, bagaimana caranya? Sudahlah, kau hanya akan menyusahkan dirimu sendiri saja, Soan Chu. Betapapun juga terima kasih atas kedatanganmu dan kebaikan hatimu. Kau seorang dara yang cantik dan baik budi, sayang kau berada di antara orang-orang liar itu. Pergilah, jangan sampai kakekmu melihat engkau berada di sini. Soan Chu mengeluarkan sebuah bungkusan. Inilah yang akan menyelamatkanmu. Kau pergunakan obat bubuk ini untuk menggosok semua kulit tubuhmu yang tampak, dan sebarkan sebagian di sekelilingmu. Tidak akan ada seekor pun binatang berbisa yang berani datang mendekat, apalagi menggigitmu. Nah, sebetulnya kedatanganku hanya untuk menyerahkan ini, akan tetapi kita terlanjur ngobrol panjang lebar. Selamat tinggal, Sin Liong. Sin Liong menerima bungkusan itu, mengulurkan tangan dari antara ruji jendela dan memegang lengan dara itu. Nanti dulu, Soan Chu. Ada apa lagi? Gadis itu membalikan tubuh dan mereka saling berpegangan tangan. Hal ini dilakukan oleh Sin Liong karena dia merasa terharu juga oleh pertolongan yang sama sekali tidak disangka-sangka itu.
Soan Chu, tahukah engkau apa yang akan terjadi padamu kalau sampai kongkongmu mengetahui akan perbuatanmu ini? Menolong kau. Paling-paling dia akan membunuhku. Begitu ringan kau memandang akibat itu. Soan Chu, mengapa kau melakukan ini untukku? Mengapa kau menolongku dengan mempertaruhkan nyawa? Sudah kukatakan tadi. Kau lain daripada semua orang yang kulihat di pulau ini. Aku suka padamu dan aku tidak ingin mendengar apalagi melihat engkau mati. Sudahlah, hati-hati menjaga dirimu, Sin Leong. Gadis itu meloncat dan berlari keluar. Sin Leong berdiri temenung sejenak, kemudian kembali ke tengah kamar tahanan dan duduk bersila menenangkan hatinya. Andai kata tidak ada Soan Chu yang datang memberikan obat penawar dan pengusir binatang berbisa, dia pun tidak akan gentar dan belum tentu dia akan celaka oleh binatang-binatang itu. Sungguh pun dia sendiri belum mau membayangkan apa yang akan dilakukannya kalau serangan itu tiba. Apalagi sekarang ada obat bubuk itu. Dia teringat betapa penghuni Pulau Neraka dapat menjelajahi hutan yang penuh binatang berbisa dengan enaknya. Karena tubuh mereka sudah memakai obat penawar. Agaknya inilah obat penawar itu. Dia membuka bungkusan dan melihat obat bubuk berwarna kuning muda yang tidak akan kentara kalau dioleskan di kulit tubuhnya. Sin Leong bersila dan mengatur pernapasan, melakukan siulian, samadhi, lagi. Pendengarannya menjadi amat terang dan tajam sehingga dia dapat menangkap suara mendesis. Dan suara yang dikenalnya sebagai suara lebah yang datang dari jauh, makin lama makin mendekat itu. Taulah dia bahwa apa yang diceritakan oleh Soan Chu memang tidak bohong. Sekali ini agaknya anak itu tidak membohong. Maka dia lalu membuka bungkusan, menggosok kulit tubuhnya yang tidak tertutup pakaian dengan obat itu. Mukanya sampai ke leher, tangan dan kakinya, digosoknya sampai rata. Kemudian sambil membawa bungkusan yang terisi sisa obat itu, dia menanti. Tak lama kemudian, suara itu menjadi makin dekat dan tiba-tiba saja muncullah mereka. Diam-diam Sin Leong bergidik juga. Tentu dia akan melompat kalau saja dia tidak mempunyai obat penolak itu. Dari bawah pintu, puluhan ekor ular kecil dan kelabang besar, kalajengking yang besarnya sebesar ibu jari, merayap dengan cepat memasuki kamar. Berlomba dengan lebah-lebah putih yang berterbangan masuk melalui jendela. Sin Leong cepat menyebarkan bubuk obat ke sekeliling di atas lantai, dan menaburkan sebagian ke atas, ke arah lebah-lebah yang berterbangan. Dia tersenyum kagum melihat akibatnya. Semua binatang berbisa itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, tiba-tiba serentak membalik saling terjang dan saling timpa. Lari cerai-berai meninggalkan kamar. Lebah-lebah putih juga terbang dengan kacau, menabrak dinding dan banyak yang jatuh mati. Yang sempat terbang keluar jendela saling tabrak seperti mabok, dan sebentar saja suara binatang-binatang itu sudah menjauh. Akan tetapi mendadak Sin Leong meloncat berdiri ketika mendengar suara lain yang membuat jantungnya berdebar. Suara seorang wanita memaki-maki. "Iblis kalian semua! Manusia-manusia gila. Kalau tidak dapat membasmi kalian, jangan sebut aku Han Suat Hong." Sin Leong meloncat ke arah jendela, kedua tangannya bergerak dan terdengar suara keras ketika ruji-ruji jendela jebol semua. Dia meloncat dan keluar dari kamarnya, terus berlari keluar melalui lorong. Setibanya di luar, tampaklah olehnya Suat Hong berdiri tegak dengan kedua tangan bertolak pinggang. Dua orang anggota Pulau Neraka roboh dan mengaduh-aduh di bawah. Sedangkan belasan orang lain mengurung gadis itu. Sin Leong menggeleng-geleng kepala. Sumainya memang galak dan pemberani. Bukan main gagahnya. Dikurung oleh orang-orang Pulau Neraka itu masih enak-enak saja, bahkan tidak mencabut pedang. Padahal semua yang mengurungnya memegang senjata.
mundur kalian, jangan ganggu dia. Sin Leong sudah meloncat ke depan. Kau yang mundur. Mengapa ikut-ikut keluar? Suat Hong membentak dan memandang Sin Leong dengan mata mendelik. Sumoy, aku hanya ingin menolongmu. Siapa membutuhkan pertolonganmu? Kembalilah ke kamar tahananmu itu dengan. Akan tetapi Suat Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya karena kini orang-orang Pulau Neraka telah mengeroyoknya. Uut, siuut. Tubuh Suat Hong sudah menyambar ke sana sini. Selain mengelak dari serbuan banyak senjata itu, juga untuk mengirim serangan-serangan balasan dengan tangan dan kakinya yang bergerak cepat sekali. Bukan main hebatnya Suat Hong yang bergerak cepat dan yang didorong oleh perasaan marah itu. Dia memang marah, bukan marah kepada orang-orang Pulau Neraka, melainkan marah kepada Sin Leong. Kiranya tanpa diketahui oleh Sin Leong sendiri, sudah sejak tadi Suat Hong tiba di tempat itu, menggunakan kepandaiannya menyelundup. Sehingga tidak diketahui para penjaga dan dia telah dapat mendengarkan percakapan antara Su Hengnya dan So Ancu. Hatinya menjadi panas. Dia sendiri tidak tahu akan hal ini, tidak sadar mengapa dia menjadi tidak senang mendengar betapa Su Hengnya bercakap-cakap dengan ramah bersama seorang gadis. Karena itu, niatnya untuk menolong Su Hengnya menjadi buyar dan dia hanya menonton saja ketika Su Hengnya diserbu binatang berbisa dan dapat menolong diri dengan obat penolak yang diberikan oleh So Ancu. Ketika Suat Hong yang marah menyaksikan ibunya dijatuhi hukuman buang melarikan diri dari Pulau Es, Dara ini segera berlayar menggunakan sebuah perahu Pulau Es. Tujuannya memang hendak membuang diri ke Pulau Neraka menggantikan ibunya, dan terutama hal ini dilakukannya sebagai protes kepada ayahnya. Akan tetapi karena dia belum pernah pergi ke pulau tempat buangan itu, dan pula karena sudah jauh meninggalkan Pulau Es, dia mulai merasa gelisah dan ngeri memikirkan keadaan Pulau Neraka yang kabarnya amat berbahaya itu. Maka dia tersesat jalan, mendarat di pulau-pulau kosong sekitar Pulau Neraka. Akhirnya dia melihat dari jauh perahu Sin Leong meluncur di antara gumpalan-gumpalan is yang menggunung. Dia merasa heran sekali melihat Su Hengnya dan merasa khawatir kalau Su Hengnya itu mengejarnya atas suruhan raja untuk memaksanya kembali ke Pulau Es. Maka diam-diam ia lalu mengikuti dari jauh sampai akhirnya dia melihat Su Hengnya mendarat di Pulau Neraka. Dengan menggunakan kepandaiannya, Suat Hong berhasil pula mendarat di Pulau Neraka. Dia tidak khawatir akan serangan binatang-binatang berbisa. Karena sebelum berangkat Suat Hong membawa batu mustika hijau yang dia dapat dahulu dari ayahnya. Di bagian tertentu di dasar laut dekat Pulau Es terdapat batu mustika hijau ini yang amat sukar didapat. Dan hanya beberapa orang penghuni Pulau Es saja yang berhasil mendapatkannya. Batu mustika hijau ini mengandung khasiat yang mujizat terhadap ular berbisa dan semua binatang berbisa. Selalu ditakuti binatang-binatang itu, juga dapat dipergunakan untuk mengobati luka terkena gigitan binatang berbisa. Maka, dengan batu mustika di tangannya, dengan mudah Suat Hong dapat memasuki Pulau Neraka tanpa mendapat gangguan sedikit pun dari binatang berbisa yang hidup di pulau itu. Ketika Suat Hong tiba di tengah pulau, dia sempat melihat sinar, maka dia menanti sampai larut malam dan menyelundup ke dalam tempat tahanan dengan maksud menolong Su Hengnya. Akan tetapi tanpa disengaja dia dapat mendengarkan percakapan antara Su Hengnya dengan So Ancu. Inilah yang membuat hatinya menjadi panas sehingga ketika dia ketahuan para penjaga dan dikeroyok, dia menolak keras bantuan Sin Leong. Tentu saja Sin Leong menjadi terheran-heran melihat sikap sumoinya dan memandang dengan alis berkerut dan hati khawatir. Sudah ada 6 orang pengeroyok terguling roboh oleh gerakan kaki tangan Suat Hong yang marah itu.
Padahal Dara itu belum mencabut pedangnya. Dapat dibayangkan betapa akan hebatnya kalau Dara itu sudah menggunakan senjata. Sumoi, tahan. Dia meloncat maju. Sing, mundur kau. Sin Leong terkejut melihat Sumoinya mencabut pedang. Dan pada saat itu, terdengar bentakan keras. Siapakah gadis cilik itu berani mengacau di sini? Ah, Kwa Sin Leong, engkau berani lolos dari tempat tahanan? Yang datang adalah Hou Kong Ek, ketua Pulau Neraka. Tentu saja ketua ini tidak mengenal Swat Hong, sebaliknya, Dara itu pun tidak mengenal kakek berkepala besar ini. Maka dia memandang rendah dan membentak. Siapa kau? Kalau sudah bosan hidup, majulah. Dara itu dengan gerakan gagah melintangkan pedangnya di depan dada. Sin Leong cepat melangkah maju. Dia tahu betapa hebatnya kakek ini, maka untuk mencegah pertempuran, dia cepat berkata, Tochu, jangan salah sangka. Dia adalah Sumoiku. Dia adalah Puteri Suhu, raja dari Pulau Les. Semua orang terkejut mendengar ini dan para pengurung melangkah mundur dengan mata terbelalak. Betapapun juga, nama Raja Pulau Es masih merupakan nama ampuh dan selain dibenci, juga amat ditakuti oleh mereka. Tentu saja sebagai puteri Raja Pulau Es, Dara itu merupakan musuh yang dibenci dan juga ditakuti. Pantas saja Dara itu demikian hebat, pikir mereka. Hati mereka gentar. Tidak demikian dengan Hou Kong Ek. Dia memandang Swat Hong dan tertawa bergelak. Hahaha, jadi dia inikah puteri Raja Pulau Es? Puteri Han Tiong? Bagus, hayo tangkap dia hidup-hidup. Perintahnya kepada para pembantunya yang segera melompat ke depan. Tahan dulu. Sin Leong sudah mengangkat tangan kanannya ke atas. Semua orang, termasuk Hou Kong Ek sendiri, memandang pemuda ini. Betapapun juga mereka maklum bahwa pemuda ini hebat sekali, buktinya penyerbuan binatang-binatang berbisa untuk membunuhnya di dalam kamar tahanan telah gagal. Bahkan binatang-binatang itu lari cerai-berai dan kini pemuda itu sudah lolos dari dalam penjara. Oh Tochu, seperti sudah ku ceritakan kepadamu, biarpun Sumai adalah puteri Raja Han Tiong, akan tetapi ia menentang ayahnya dan mewakili ibunya dihukum ke Pulau Neraka. Dia tidak memusuhi Pulau Neraka. Hahaha, apapun yang kau katakan, dia tetap adalah puteri Han Tiong, musuh besar kami. Mana kami dapat percaya kepada kalian, puteri dan murid Han Tiong? Tangkap mereka. Nanti dulu, Tochu. Mengapa engkau melanggar janji? Aku sudah mengatakan bahwa kedatanganku ke pulau ini hanya untuk mencari Sumoi. Dan ternyata sekarang Sumoi telah tiba di sini, maka harap Tochu bersikap bijaksana dan membiarkan kami pergi dari tempat ini. Hai, kakek berkepala besar yang tolol. Kau mudah saja dibohongi Su Heng. Kami memang datang untuk membasmi iblis-iblis di Pulau Neraka. Nah, kau mau apa? Sumoi. Sin Leong membentak kaget dan cepat berkata kepada ketua Pulau Neraka. Tochu, jangan dengarkan dia. Agaknya dia telah mengalami tekanan batin yang hebat sehingga mengeluarkan kata-kata kacau balau tidak karuan. Swat Hong mengangkat dada, menegakkan kepalanya dan menghadapi Sin Leong dengan mata mendelik dan berkata lantang. Apa? Kau mau bilang bahwa aku telah menjadi gila? Sumoi, kalau kau bicara seperti tadi, membohong tidak karuan, memang agaknya kau telah gila? Kau yang gila. Kau yang tidak waras dan berotak miring. Kalau aku membohongi iblis-iblis ini, apa hubungannya dengan kau? Sin Leong benar-benar menjadi bingung. Biasanya Swat Hong bersikap manis kepadanya. Dan biarpun dia tahu bahwa Dara ini berhati keras, akan tetapi belum pernah bersikap sekeras itu kepadanya. Tiba-tiba muncul Soan Chu yang berkata kepada kakeknya, suaranya nyaring sehingga terdengar oleh semua orang. Kong-kong,
Apa yang dikatakan Sin Leong memang benar. Dia beriktikat baik terhadap kita, Kongkong. Malam tadi aku datang kepadanya untuk mengejeknya, akan tetapi dia sebaliknya malah menunjukkan bahaya maut yang mengancam diriku. Kakek itu terkejut. Bahaya maut? Apa maksudmu? Sin Leong ternyata memiliki ilmu pengobatan yang hebat sekali begitu melihat aku. Dia mengatakan bahwa aku terserang hawa beracun dari sebelah dalam dan jika tidak diobati dengan tepat, dalam waktu kurang dari setahun aku tentu akan mati. Hah? Kakek itu dan semua pembantunya terbelalak kaget memandang darah itu yang bersikap sungguh-sungguh. Dan dia memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap tengah malam aku tentu merasa pening dan di bagian punggung seperti ditusuk-tusuk jarum. Kalau pagi kedua kaki pegal-pegal dan sehabis makan tentu merasa mual hendak muntah. Semua yang dikatakannya itu ternyata tepat sekali, Kongkong. Berubah wajah kakek itu. Soan Chu adalah seorang yang amat disayangnya, bahkan disayang oleh pembantunya karena darah inilah yang akan mewarisi seluruh ilmu kepandaiannya. Dan yang akan menggantikannya menjadi ketua Pulau Neraka. Tentu saja mendengar bahwa usia Soan Chu hanya tinggal setahun, dia terkejut bukan main dan cepat memandang kepada Sin Leong. Sin Leong sendiri bengong dan terheran-heran. Akan tetapi ketika dia memandang Soan Chu ketika kakek itu membalik dan menghadapinya, dia melihat darah itu secara lucu telah mengejapkan mata kirinya. Maka mengertilah dia bahwa darah itu kembali membohong. Membohong dengan cerdik bukan main dalam usahanya untuk menolongnya. Kua Sin Leong, benarkah cucuku diancam hawa beracun? Benarkah? Melihat sikap Sin Leong meragu, agaknya sukar bagi pemuda itu untuk membohong. Maka Soan Chu cepat berkata lagi. Kongkong, dia mengatakan bahwa dia dapat memberikan obatnya. Akan tetapi dia hanya mau memberi obat kalau dia dan semuanya dibebaskan dari sini. Terserah kepada Kongkong berat aku atau berat mereka itu. Suat Hong sudah hampir membuka mulutnya memaki darah itu yang dia tahu telah membohong. Dia sendiri mendengar percakapan mereka dan darah itu sama sekali tidak sakit. Bahkan telah memberi obat penolak binatang beracun kepada Sin Leong. Dan menyatakan betapa darah tak tahu malu itu amat suka dan kagum kepada Sin Leong, maka datang menolongnya. Sekarang darah itu mengatakan hal yang bukan-bukan. Akan tetapi, ketika mendengar ucapan terakhir dari Soan Chu, taulah dia bahwa darah itu kini membohong untuk menolong Sin Leong dan dia terbebas dari Pulau Neraka. Kenyataan ini membuat dia bungkam kembali. Betapa baiknya darah itu dan betapa akan buruknya dia kalau dia membongkar rahasia gadis itu. Tentu Sin Leong akan makin kagum kepada Soan Chu dan makin benci kepadanya. Pikiran inilah yang membuat dia membungkam dan tidak melanjutkan niatnya untuk membantah Soan Chu. Hati kakek itu makin bingung. Lenyaplah semua nafsunya untuk menawan Sin Leong dan Suat Hong. Dia memandang Sin Leong dan bertanya, "Orang muda, benarkah engkau dapat menyelamatkan cucuku?" Kini Sin Leong yang menjadi bingung. Pemuda ini sama sekali tidak pernah membohong dan hatinya tidak akan dapat membohong. Namun dia tahu bahwa kalau dia menyangkal kata-kata Soan Chu, sama saja mencelakakan gadis yang berniat baik kepadanya itu. Maka dia lalu menjawab dengan suara ragu-ragu dan perlahan. "Aku dapat memberi obat pembersih darah dan penguat tulang kepadanya, Tok Chu. Dan kau menjamin bahwa cucuku tentu akan sembuh dan terhindar dari ancaman maut hawa beracun di tubuhnya itu?" Kakek itu mendesak. "Kongkong mengapa tidak percaya kepadanya? Lekas minta obatnya dan kau yang harus menjamin bahwa dia dan semuanya tidak akan diganggu," kata Soan Chu. Kakek berkepala besar itu meraba-raba jenggotnya. Harus ada buktinya dulu. Kuat Sin Leong,
mulai saat ini engkau dan sumoimu Putri Hantiong harus tinggal di pulau ini sebagai tamu sambil menanti hasil pengobatanmu kepada cucuku. Kalau kau gagal mengobatinya, aku tidak akan mengampuni kalian berdua. Kalau cucuku sembuh, barulah kita bicara lagi." Sin Leong mengerutkan alisnya hendak membantah peraturan yang berat sebelah ini. Akan tetapi dia melihat Soan Chu mengedipkan mata kirinya, maka dia menarik napas panjang dan mengangguk lalu berkata, "Harap sediakan alat tulis, biar kulukiskan bentuk daun yang harus dicari." Sin Leong lalu melukiskan beberapa macam daun yang mudah dicari dan yang mempunyai khasiat biasa saja, yaitu sekedar penambah kekuatan tubuh. Oh Kong Ek lalu menyuruh seorang pembantunya untuk mencari daun-daun yang dilukis itu di pulau sebelah Pulau Neraka, di mana terdapat banyak tetumbuhan. Adapun Sin Leong dan Swat Hong lalu diperlakukan sebagai tamu terhormat, bahkan disediakan 2 kamar yang bersih untuk mereka. Dilayani baik-baik dan tentu saja di samping pelayanan ini, para pelayan yang terdiri dari pembantu-pembantu ketua, bertugas pula sebagai penjaga. Ku peringatkan kepada kalian agar menanti sampai cucuku sembuh. Lari pun tidak akan ada gunanya bagi kalian karena perahu-perahu kalian telah kami simpan. Dan di sekeliling Pulau Neraka tidak akan ada perahu sebuah pun. Tanpa perahu, bagaimana kalian akan dapat meninggalkan pulau ini? Demikian pesan Oh Kong Ek sebelum dia meninggalkan 2 orang itu. Sehingga Swat Hong menjadi mendongkol sekali dan hampir saja dia memaki-maki ketua itu kalau tidak ditahan oleh Sin Leong yang memegang lengannya. Setelah ketua itu meninggalkan mereka berdua di dalam pondok di mana mereka untuk sementara tinggal, Sin Leong menegur Sumoinya. "Sumoi, mengapa kau bersikap seperti itu?" "Su Heng, aku tidak menyangka sama sekali akan menyaksikan engkau yang terkenal alim kini bermain gila dengan gadis putri ketua Pulau Neraka." Sin Leong mengerutkan alisnya dan memandang tajam kepada Sumoinya. Hatinya bertanya mengapa Sumoinya memperhatikan soal begitu, padahal sama sekali tidak ada sangkut paut dengan Sumoinya. "Sumoi, engkau tahu betul bahwa Nona Ou Soan Chu melakukan hal itu demi menolong kita. Siapakah yang main-main dengan dia? Apa kau kira aku tidak tahu betapa dia suka kepadamu dan sengaja mendatangi kamar tahananmu untuk merayumu? Sumoi, jadi sudah selama ini kau berada di sini? Dan aku diam saja? Sumoi, mengapa kau menyangka yang bukan-bukan? Kalau kau sudah tahu akan kunjungannya itu, tentu kau tahu juga bahwa dia datang untuk memberi obat penolak binatang-binatang berbisa. Sumoi, kita semestinya berterima kasih kepadanya, dia bermaksud baik. Bahkan tidak segan-segan membohong kepada kongkongnya demi keselamatan kita. Ya, memang dia baik sekali dan cantik sekali. Siapa yang tidak tahu? Sumoi, harap jangan marah. Dia adalah seorang gadis yang bernasib buruk sekali, ibunya meninggal ketika melahirkan dia. Ayahnya pergi entah kemana dan sampai kini belum kembali. Memang, dia seorang gadis bernasib buruk yang patut dikasihani, tidak seperti aku. Dan Swat Hong lalu menelungkupkan muka di atas meja dan menangis. Sin Leong terkejut. Beberapa kali hendak memegang lengan Sumoinya akan tetapi ditahannya tangannya. Sumoi, engkau pun bernasib buruk, dan aku merasa kasihan sekali kepadamu. Karena aku merasa kasihan aku menyusulmu. Sumoi, diamlah jangan menangis. Apakah Sumoi telah bertemu dengan ibumu? Swat Hong seketika berhenti menangis, mengangkat mukanya yang basah air mata dan memandang kepada Sin Leong. Pemuda itu merasa kasihan sekali, lalu mengeluarkan sapu tangannya dan menghapus air mata yang membasahi muka gadis itu. "Su Heng, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan dia?"
Bukankah ibu berada di Pulau Es dan aku sudah mewakilinya? Mendengar tentang ibunya, seketika lupalah Swat Hong akan kemarahan dan kedukaan hatinya sendiri. Ibumu juga telah pergi meninggalkan Pulau Es. Dengan singkat Sin Leong lalu menceritakan apa yang terjadi setelah gadis itu lari pergi dari Pulau Es. Betapa ibunya juga pergi